Setiap manusia pada suatu waktu dalam hidupnya pernah bertanya tentang arti kebahagiaan. Kita melihat orang lain tertawa, memiliki sesuatu yang tampak lengkap, dan kita pun bertanya, apakah itu kebahagiaan yang sebenarnya? Banyak dari kita mengira kebahagiaan ada di luar diri. Kita mencarinya pada pencapaian, pada status sosial, bahkan pada pengakuan orang lain. Namun semakin kita mengejarnya, semakin terasa bahwa kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar penuh. Kebahagiaan sejati sebenarnya tidak terletak pada hal-hal di luar diri. Ia bukan sesuatu yang datang dari orang lain atau dari keadaan eksternal. Kebahagiaan sejati adalah kondisi batin yang sudah ada dalam diri sejak awal. Hanya saja sering tertutup oleh keinginan yang berlebihan, kecemasan, dan kebisingan pikiran kita sendiri. Narasi ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menyadari bahwa diri kita adalah bagian dari alam semesta yang luas. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, memberi pengaruh pada kehidupan di sekitar kita. Saat hati kita tenang, dunia pun terasa lebih tenang. Saat pikiran kita damai, lingkungan terasa lebih bersahabat. Kebahagiaan alam semesta tidak terpisah dari kita. Ia hadir sebagai cerminan dari keadaan batin kita sendiri. Jika kita berani menerima diri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan, maka kita menemukan bahwa kebahagiaan itu sederhana. Ia tumbuh dari kesadaran diri dan bertahan tanpa bergantung pada faktor luar. Inilah langkah awal untuk memahami bahwa kebahagiaan alam semesta sesungguhnya hidup di dalam diri kita masing-masing. Kita seringkali tidak menyadari betapa besar peran pikiran dan perasaan dalam membentuk pengalaman hidup. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan ditentukan oleh apa yang dimiliki, apa yang dicapai, atau bagaimana orang lain memperlakukannya. Padahal kenyataannya, kebahagiaan lebih banyak ditentukan oleh cara kita menilai dan memahami hidup itu sendiri. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama, namun perasaan mereka bisa berbeda jauh. Perbedaan itu bukan karena dunia yang berbeda, melainkan karena sudut pandang yang berbeda. Kesadaran ini penting karena menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak sepenuhnya bergantung pada keadaan luar. Kita tentu tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi di sekitar. Kita tidak bisa memastikan orang lain selalu bersikap baik, tidak bisa menjamin keadaan selalu sesuai harapan, dan tidak mungkin menghentikan perubahan yang terus berlangsung. Namun, kita bisa memilih sikap batin. Pilihan inilah yang menjadi kunci. Ketika kita belajar mengatur pikiran dan perasaan, kita sedang belajar menemukan kebahagiaan yang lebih stabil, yang tidak mudah goyah oleh perubahan situasi. Hubungan antara diri dan alam semesta dapat diibaratkan seperti pantulan. Apa yang kita bawa dalam diri akan terlihat pada sikap, ucapan, dan tindakan. Jika batin dipenuhi kemarahan, maka kehidupan sehari-hari terasa penuh pertentangan. Jika hati dipenuhi rasa syukur, maka hal sederhana pun dapat membawa ketenangan. Dengan kata lain, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang muncul setelah semua keadaan sesuai dengan keinginan, melainkan sesuatu yang lahir dari cara kita menilai dan menjalani setiap keadaan. Pemahaman ini dapat mengubah cara kita melihat hidup sehari-hari. Ketika kita mampu mengatur batin, kita tidak mudah terbawa oleh emosi sesaat. Kita mulai menyadari bahwa hidup selalu bergerak dalam naik turun. Ada saat kita merasa berhasil, ada saat kita gagal.
Namun dengan kesadaran yang lebih jernih, kita tetap bisa menemukan keseimbangan. Inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan alam semesta dalam diri. Artinya bukan kita selalu merasa senang, tetapi kita mampu menjaga ketenangan walau keadaan terus berubah. Ketenangan batin tidak muncul secara otomatis. Ia terbentuk dari latihan dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kita perlu belajar memperhatikan pikiran, mengenali perasaan, dan tidak menolak keadaan yang sudah terjadi. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Saat kita mampu menerima, kita menemukan kejelasan dalam diri. Dari kejelasan inilah kebahagiaan tumbuh, karena kita tidak lagi bergantung pada hal-hal yang mudah berubah. Hubungan kita dengan alam semesta semakin terasa ketika kita mulai hidup dengan kesadaran penuh terhadap apa yang sedang kita lakukan. Makan dengan penuh perhatian membuat kita lebih menghargai makanan. Berbicara dengan penuh perhatian membuat kita lebih memahami lawan bicara. Berjalan dengan penuh perhatian membuat kita lebih sadar akan langkah dan arah hidup. Ketika kita memberi perhatian pada diri dan lingkungan, maka kita lebih mudah menemukan keselarasan. Dari sinilah kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bisa memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Bayangkan jika banyak orang mampu menemukan kebahagiaan dalam dirinya. Dunia tidak lagi dipenuhi persaingan yang membutakan, melainkan kerjasama yang menenangkan. Tidak lagi dipenuhi rasa takut, melainkan rasa percaya. Tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan pemahaman. Semua itu mungkin terdengar sederhana, tetapi berawal dari langkah kecil. Menyadari bahwa kebahagiaan alam semesta ada dalam diri kita masing-masing. Dengan kesadaran itu, kita mulai menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Bagian ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu menunggu keadaan luar berubah. Ia sudah ada dalam diri dan bisa kita temukan dengan belajar mengenali pikiran, mengelola perasaan, serta menjaga sikap yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan. Dengan begitu, kita mulai merasakan bahwa alam semesta tidak berdiri terpisah dari kita, melainkan terhubung langsung dengan keadaan batin kita sendiri. Dalam perjalanan memahami kebahagiaan, banyak orang seringkali hanya berfokus pada hasil akhir. Mereka ingin segera bahagia, tetapi jarang mau berlatih dengan sabar. Kebahagiaan sejati bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan buah dari proses yang dirawat. Pada bagian ini, kita membahas bagaimana kebahagiaan alam semesta dalam diri ditemukan melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dipraktikkan siapapun. Langkah pertama adalah mengenali pikiran. Pikiran bergerak cepat, berpindah tanpa henti. Jika tidak disadari, ia bisa menjadi sumber cemas. Dengan memperhatikan isi pikiran, kita melihat pola yang muncul. Kita bisa memahami kapan pikiran membantu dan kapan mengganggu. Dengan pengamatan ini, kita tidak lagi sepenuhnya dikuasai olehnya, melainkan mampu menata arah lebih tenang. Langkah kedua adalah menyadari perasaan. Setiap hari perasaan datang silih berganti. Tidak semua menyenangkan, tetapi semuanya penting karena memberi informasi tentang keadaan diri. Saat marah, sedih, atau takut, berhentilah sejenak untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu, kita tidak larut dalam emosi, melainkan belajar mengelolanya. Mengelola bukan berarti menolak,
melainkan memahami lalu menyalurkan dengan cara sehat. Langkah ketiga adalah merawat tubuh. Tubuh bukan sekadar alat bergerak, melainkan dasar yang menopang seluruh pengalaman batin. Menjaga pola napas teratur, memberi istirahat cukup, dan melakukan aktivitas fisik membuat tubuh sehat. Saat tubuh terjaga, pikiran dan perasaan ikut lebih mudah diarahkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya menyangkut batin, tetapi juga kondisi tubuh yang stabil. Langkah keempat adalah menerima keadaan. Banyak penderitaan muncul bukan karena keadaan itu sendiri, tetapi karena penolakan. Seseorang bisa merasa menderita bukan karena masalah besar, melainkan karena menolak mengakuinya. Dengan menerima, kita membuka jalan mencari solusi. Tanpa penerimaan, kita hanya terjebak dalam perlawanan yang melelahkan. Penerimaan adalah pintu awal menuju kebebasan batin. Langkah kelima adalah membangun rasa syukur. Syukur bukan sekadar ucapan, tetapi kesadaran menghargai apa yang sudah ada. Dengan menyadari hal-hal sederhana, kita tidak lagi terjebak dalam keinginan berlebihan. Rasa syukur mengurangi beban pikiran, membuat batin ringan, dan menumbuhkan ketenangan mendalam. Dari sinilah kita belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh, karena sebenarnya sudah dekat. Langkah keenam adalah berbagi kebaikan. Kebahagiaan dalam diri semakin kuat jika dibagikan. Kebaikan sederhana, seperti memberi perhatian, mendengarkan dengan tulus, atau membantu tanpa pamrih, menumbuhkan kedekatan dengan orang lain. Berbagi kebaikan membuat kita sadar bahwa kebahagiaan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga bagian dari hubungan dengan sesama dan lingkungan. Langkah ketujuh adalah menjaga konsistensi. Semua latihan tidak akan berarti jika hanya dilakukan sesekali. Kebahagiaan sejati lahir dari kebiasaan yang dirawat. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperhatikan pikiran, mengelola perasaan, menjaga tubuh, menerima keadaan, bersyukur, dan berbagi. Konsistensi mungkin terasa sulit di awal, tetapi perlahan menjadi bagian alami dari hidup. Saat itu, kebahagiaan bukan lagi tujuan, melainkan cara hidup itu sendiri. Melalui 7 langkah ini, kita melihat bahwa kebahagiaan alam semesta dalam diri bukan sekadar konsep. Ia dapat dipahami, dilatih, dan dialami. Tidak ada syarat rumit yang harus dipenuhi. Yang diperlukan hanyalah kemauan untuk memulai dan keberanian melanjutkan. Semesta mendukung usaha selaras kebaikan. Kebahagiaan yang terlatih dengan cara ini tidak berarti kita tidak akan pernah sedih atau marah. Emosi tetap ada, tetapi kita memiliki cara menghadapinya dengan bijak. Inilah yang membuat kebahagiaan kokoh, karena ia tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada keterampilan batin yang dibangun dari hari ke hari. Bagian ini menegaskan bahwa kebahagiaan adalah hak setiap manusia. Ketika batin terjaga dengan baik, hubungan dengan orang lain menjadi sehat, dan hubungan dengan alam semesta berjalan selaras. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak perlu dicari di luar, karena sejak awal sudah ada dalam diri masing-masing, menunggu untuk disadari dan dirawat. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang tampak tenang meski hidupnya sederhana, sementara yang lain merasa gelisah meski memiliki banyak hal? Apa yang sesungguhnya membedakan keduanya? Pertanyaan ini mungkin tidak segera terjawab, tetapi ia menyimpan kunci bagi siapapun yang berani melihat lebih dalam. Ada banyak orang yang masih menaruh harapan bahagia pada hal-hal di luar dirinya. Mereka sibuk mengejar pencapaian, membangun citra, mengoleksi pujian, atau membandingkan diri dengan kehidupan orang lain.
Sekilas, pencapaian itu memberi rasa senang, tetapi hanya sementara. Begitu keadaan berubah, hati pun ikut goyah. Mereka merasa harus berlari lagi, mencari hal baru untuk menambal kekosongan yang diam-diam tumbuh di dalam diri. Hidup menjadi lingkaran yang melelahkan, seperti berjalan di padang luas tanpa tahu arah, selalu mengira tujuan ada di depan, padahal langkah justru menjauhkan dari rasa tenang yang dicari. Di sisi lain, ada orang yang mulai menemukan kedamaian dengan cara berbeda. Ia tidak lagi menaruh syarat pada kebahagiaan. Ia bisa menghargai langkah kecil, mendengar suara batinnya tanpa terburu-buru menolaknya, dan menerima kenyataan sebagaimana adanya. Orang seperti ini tetap menghadapi kesulitan, tetap ditimpa masalah, tetapi tidak lagi hancur karenanya. Ada ruang yang membuatnya sanggup berdiri tegak. Ia bisa merasakan nikmat dari hal yang sederhana. Duduk dengan napas teratur, percakapan jujur tanpa topeng, atau sekadar menatap langit yang berubah warna. Kebahagiaan baginya bukan sesuatu yang harus ditangkap, melainkan sesuatu yang terus dipelihara melalui kesadaran yang tumbuh. Perbandingan ini menyingkap dua cara hidup yang berbeda. Yang pertama berjalan seperti penumpang di kapal yang terombang-ambing ombak, selalu cemas karena tidak tahu kemana angin membawa. Yang kedua adalah pengemudi yang belajar membaca arah, menyesuaikan layar, dan menerima bahwa badai akan datang, tetapi bukan akhir dari perjalanan. Ia mungkin tidak mengendalikan laut, tetapi ia belajar mengendalikan caranya menavigasi. Inilah perbedaan antara hidup yang dikendalikan oleh keadaan dan hidup yang dipandu oleh kedalaman diri. Maka pertanyaan itu kembali muncul. Di mana aku berdiri sekarang? Apakah aku masih berharap bahagia datang hanya setelah semua syarat tercapai? Ataukah aku mulai melatih diri untuk menemukan kebahagiaan dalam perjalanan itu sendiri? Pertanyaan ini tidak meminta jawaban tergesa. Ia hanya butuh kejujuran saat kita berani menatap diri tanpa alasan yang dibuat-buat. Ketika seseorang berani mengambil jeda, berani berhenti sejenak dari hiruk-pikuk, ia mungkin menyadari sesuatu yang berbeda. Ada ruang tenang yang sebenarnya selalu ada, menunggu disentuh. Tidak ada yang mistis di sana, hanya kesederhanaan yang sering tertutup oleh kebisingan keinginan. Namun, untuk menemukannya, dibutuhkan keberanian untuk tidak terus berlari, untuk menanggung rasa sepi, dan untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dari situlah lahir kebebasan yang membuat hati lebih ringan. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah hadiah dari luar, bukan pula pencapaian terakhir yang menunggu di ujung jalan. Kebahagiaan adalah cara kita hadir dalam setiap langkah, menyadari bahwa hidup terus bergerak dan kita dapat memilih bagaimana menanggapinya. Ia tidak selalu gemerlap, kadang justru sunyi, tetapi di dalam kesunyian itu tersimpan kekuatan yang menegakkan. Maka, sebelum menutup bagian ini, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya kucari selama ini? Apakah aku benar-benar ingin bahagia atau hanya ingin terlihat bahagia? Dan beranikah aku berhenti sebentar, menoleh ke dalam, lalu melihat apakah yang kucari itu sebenarnya sudah ada sejak lama? Pertanyaan ini tidak mudah, tetapi justru disitulah pintu kebebasan terbuka.